Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan masih beri kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Kami berdoa mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus bicara tentang keluarga yang sejati. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Juga ada ayat yang paralel yaitu di Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35, kemudian Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Tetapi kita hanya membaca di Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50 saja. Demikian catatan di dalam Alkitab. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tetapi dia dibesarkan di Nazaret. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sering disebut Yesus dari Nazaret. Tuhan Yesus tinggal di Nazaret sebagai seorang tukang kayu. Karena Yusuf, suami Maria, adalah seorang tukang kayu. Banyak penafsir Alkitab berpendapat bahwa Yusuf, suami Maria itu meninggal pada usia masih muda. Sehingga Tuhan Yesus meneruskan pekerjaannya sebagai tukang kayu di Nazaret. Ketika Tuhan Yesus berumur 30 tahun, ia meninggalkan keluarganya, kampung halamannya yang di Nazaret dan berkeliling di daerah Palestina yaitu Galilea, Yudea, Samaria. Ia memberitakan kebenaran kerajaan surga atau kerajaan Allah sambil melakukan mujizat-mujizat. Nah, selama 3,5 tahun pelayanannya, banyak orang menjadi pengikutnya. Karena Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat yang menggemparkan Palestina pada waktu itu. Orang sakit disembuhkan, mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, membangkitkan orang mati, dan kemanapun dia pergi, banyak orang mengikuti dia, berkerumun kepada dia. Tetapi para pemimpin agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tidak senang kepada Tuhan Yesus karena ajarannya tidak sejalan dengan ajaran agama mereka. Umpamanya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagi orang pemimpin agama Yahudi, itu suatu perbuatan yang melanggar hukum mereka. Lalu Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Nah, hal ini juga menjadi suatu kebencian bagi orang Yahudi. Kemudian adalah Tuhan Yesus menyebut dia sudah ada sebelum nenek moyang mereka Abraham itu ada. Lalu menyebut
Yesus menyebut mereka orang Farisi itu adalah orang munafik. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan iblislah adalah bapak kamu. Nah, hal-hal ini membuat pemimpin agama Yahudi tidak senang kepada Tuhan Yesus. Bahkan hendak melenyapkan Tuhan Yesus. Saudara, sebelum Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara-saudaranya yaitu anak-anak Maria juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias. Kecuali sesudah dia bangkit dari kematian barulah mereka menjadi pengikut Yesus. Tapi sebelum Yesus mati dan bangkit, mereka itu tidak percaya. Saya bacakan ayat Alkitab yang mencatat ini yaitu di Yohanes pasal 7 ayat 3 sampai 5. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatanmu yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi itu kata-kata sindiran kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, daripada itu, saudara-saudaranya pernah menyebut Yesus itu tidak waras. Nah, itu saya baca di dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Di mana saudara-saudaranya menyebut Yesus itu tidak waras. Markus 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia yaitu Yesus tidak waras lagi. Jadi saudara sekalian, mereka yaitu saudara-saudara kandung Yesus itu menyebut Yesus itu sudah tidak waras. Dalam Alkitab menyebut Tuhan Yesus mempunyai 4 saudara laki-laki dan juga ada saudara perempuan. Tapi perempuan berapa tidak disebut. Tetapi yang laki-laki itu disebut dan dicatat nama mereka. Adalah Yakobus, lalu Yosef atau Yusuf, Judas, Simon. Dapat kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 55. Kemudian di Markus pasal 6 ayat 3. Mengapa adik-adiknya menyebut abangnya atau Yesus itu sudah tidak waras? Saya di sini ambil beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan Yesus meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu yang sukses dan sedang berkembang dan pergi menjadi seorang pengkhotbah yang tidak tentu penghasilannya. Jadi sebelumnya Yesus itu meneruskan pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu dan Yesus itu berhasil membuat toko tukang kayunya itu maju. Nah, sekarang Yesus meninggalkan tokonya atau pertukangannya, pergi keluar menjadi seorang pengkhotbah keliling. Nah, ini suatu hal yang dianggap tidak beres oleh saudara-saudaranya. Lalu yang kedua, ajaran Tuhan Yesus itu bermusuhan dengan para pemimpin agama mereka. Padahal orang Yahudi sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sehingga hal ini sangat membahayakan keselamatan Tuhan Yesus. Ya, setidak-tidaknya Tuhan Yesus itu akan dikucilkan dari agama mereka. Jadi bertabrakan dengan pemimpin agama mereka. Yang ketiga, ajaran Tuhan Yesus juga tidak menimbulkan permusuhan antara Yesus dengan orang-orang yang sekampung halaman mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak saja tidak disenangi oleh pemimpin agama mereka, tetapi dengan orang-orang yang sekampung dengan halaman mereka pun mereka tidak senang. Ya, pernah satu kali Tuhan Yesus datang di
Nazaret, kampung halamannya, dia mengajar di rumah ibadat. Ajaran Tuhan Yesus itu menyinggung perasaan orang-orang Nazaret sehingga mereka itu akhirnya ingin mendorong Yesus jatuh dari tebing. Saudara sekalian, ingin membunuh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu ajarannya itu tidak menyenangkan orang-orang di Nazaret. Dan yang terakhir adalah pekerjaan Tuhan Yesus super sibuk. Ya, tadi kita baca bagaimana katanya sampai makan pun tidak ada kesempatan. Sehingga tidak heran saudara-saudaranya itu adik-adik Yesus itu menganggap Yesus itu sudah tidak waras. Nah, saudara sekalian, apa yang kita baca tadi katakan, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang mengajar dalam rumah, banyak sekali orang yang mendengarnya mengurumuninya sehingga rumah itu penuh oleh orang. Ibu dan saudara-saudara Yesus itu datang mencari dia, hendak berbicara dan mengambil dia, artinya mengajak dia pulang. Tetapi karena banyak orang di sekeliling mereka sehingga mereka tidak dapat bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Lalu keluarga Tuhan Yesus itu menyuruh seseorang untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa keluarganya, ibunya dan adik-adiknya datang ingin berbicara dengan mereka. Lalu mereka mengatakan, saudaramu, ibu, saudara-saudaramu cari engkau. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Lalu Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan berkata, inilah ibuku, saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, saudara sekalian. Jadi di sini Tuhan Yesus mengumumkan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita satu kebenaran yang sangat penting, bahwa perhubungan keluarga rohani dengan Tuhan Yesus lebih penting daripada hubungan keluarga di muka bumi ini secara jasmani. Karena hubungan keluarga di dunia ini hanya bersifat sementara dan hanya ada di dalam dunia ini. Tetapi hubungan keluarga dengan Tuhan Yesus secara rohani adalah kekal selama-lamanya. Saudara sekalian, bagaimana kita dapat menjadi anggota keluarga surgawi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapakku, dialah anggota keluarga surgawi. Apa itu kehendak Bapa? Saudara, kehendak Allah Bapa adalah melakukan pekerjaan yang Allah perintahkan. Dan pekerjaan yang Allah kehendak kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 29 berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, para murid-muridnya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi, untuk menjadi keluarga surgawi, ialah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara sekalian, sungguh ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Jika kita mau menjadi pengikut Yesus, kita akan mendapat keselamatan yang kekal, dan Tuhan Yesus mau mengaku kita sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Relasi ini tidak dapat kita peroleh dengan uang atau harta kekayaan, atau dengan kita berbuat amal, tetapi dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Yang kedua, bahwa Maria masih mempunyai anak lain selain Tuhan Yesus. Jadi kita harus menolak mengatakan bahwa Maria adalah seorang perawan sampai dia meninggal. Tidak. Alkitab mencatat selain melahirkan Yesus, Maria juga punya
anak-anak yang lain. Tetapi kita tetap harus menghormati Maria. Karena dia satu-satunya dipilih oleh Allah sebagai ibu kandung jasmani Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mendapat posisi yang istimewa di hadapan Tuhan. Maka itu malaikat berkata, berbahagialah Maria ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus menegaskan hubungan keluarga secara jasmani atau hubungan secara darah adalah suatu anugerah. Tetapi hubungan keluarga rohani lebih penting dari hubungan keluarga jasmani ini. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Yesus mengingatkan kita, hubungan keluarga secara jasmani ini memang penting dan indah. Tetapi hubungan keluarga secara rohani lebih penting dan lebih berharga. Dan barang siapa yang melakukan kehendak Allah di surga, dialah saudaranya Yesus, saudaranya perempuan Yesus, dan adalah ibunya Yesus. Yesus mau mengaku kita sebagai anggota keluarganya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan kita Yesus. Kalau kita melakukan kehendak Allah yang ada di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Kalau kami melakukan kehendak Bapa di surga, maka Engkau mau mengaku kami sebagai saudaramu. Saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, bahkan Engkau mau mengaku kami sebagai ibumu. Terima kasih Tuhan. Betapa bahagianya kami. Betapa tinggi penilaian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu menghargai hubungan ini dengan Engkau. Sehingga kami tetap setia kepada Engkau. Kami mau melakukan kehendak Allah selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.